kabar? Perkenalkan, saya Pujiati Bersitepu. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu PS. Bersama saya, kita akan belajar prakarya kelas 7 dengan materi pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yuk kita belajar! Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita simak terlebih dahulu untuk gambar berikut ini. Nah, sudah pernahkah kamu mengonsumsi buah tersebut? Tahukah kamu apa kandungan dan manfaat dari buah tersebut? Sebelum kamu menjawab, mari kita mulai terlebih dahulu untuk materi kita. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Mengapa ya setiap orang disarankan mengkonsumsi buah-buahan setiap hari? Nah, itu dikarenakan dengan mengonsumsi buah setiap hari dapat menjaga keseimbangan tubuh kita. Karena di dalam buah tersebut memiliki kandungan vitamin, air dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Apa ya pengertian dari buah segar? Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi, kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan ialah air, vitamin dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Yang menjadi pertanyaan, buah apakah yang banyak mengandung air? Yang kedua, buah apakah yang banyak mengandung serat? Dan yang ketiga, buah apakah yang banyak mengandung antioksidan? Jadi, buah yang banyak mengandung air adalah belimbing, semangka, jeruk, melon, nanas, stroberi, dan lain-lain. Sedangkan buah yang banyak mengandung serat tinggi adalah pisang, apel, jeruk, dan alpukat. Dan buah yang mengandung antioksidan tinggi adalah stroberi, anggur, jeruk, dan lain-lain. Dan kamu juga bisa berliterasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai buah yang banyak mengandung air, buah yang banyak mengandung serat tinggi, dan buah yang banyak mengandung antioksidan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita mengenai karakteristik buah-buahan. Nah, buah dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut ini. Untuk kelompok yang pertama adalah berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya ini ada dua jenis. Yang pertama, buah musiman. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu.
pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Untuk jenis yang kedua adalah buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisah, dan sebagainya. Untuk kelompok yang kedua adalah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, ada dua jenis. Yang pertama adalah buah tropis. Buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua adalah buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Untuk kelompok yang ketiga adalah berdasarkan proses pematangannya. Nah, berdasarkan proses pematangannya ini ada dua jenis. Yang pertama, buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Jadi, proses pematangan buah dalam fase klimaterik ini ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Yang kedua adalah buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, itu tadi dia buah yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, ada 3. Yang pertama berdasarkan musim berbuahnya, yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, yang ketiga berdasarkan proses pematangannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kandungan dan manfaat buah-buahan. Di slide ini ada beberapa jenis buah serta manfaat dari buah tersebut. Contoh, ada 1 jambu biji yang sering disebut dengan Cydium guajava. Ini kaya akan kandungan dan manfaat, memiliki kandungan vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi untuk melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Jambu biji juga mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan seratnya tinggi, mampu memperlancar proses pencernaan. Itu dia ya, tadi untuk kandungan dan manfaat buah jambu biji. Yang kedua ada avokat.
atau avocado. Memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol ataupun kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan, sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Yang selanjutnya adalah pepaya. Pepaya ini sering disebut dengan karika papaya. Kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Yang keempat ada belimbing. Belimbing atau Averrhoa carambola. Rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Belimbing dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Nah, itu tadi dia ada 4 jenis buah beserta kandungan dan manfaatnya. Kamu juga bisa mencari informasi yang lain dengan cara berliterasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jenis-jenis buah, kandungan, dan manfaatnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi teknik pengolahan pangan. Ada 2 jenis teknik pengolahan pangan. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah ataupun moist head. Teknik pengolahan makanan panas basah ini adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi, suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, untuk jenis dari teknik pengolahan makanan panas basah, yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Yang keenam, teknik mendidih atau simmering. Dan yang ketujuh adalah teknik mengetim.
Nah, yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yang ketiga, teknik menumis atau salting. Yang keempat, teknik memanggang atau baking. Dalam teknik memanggang ini ada jenisnya lagi. Yang pertama adalah memanggang kering. Yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembapan. Yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Nah, yang keempat, dan yang kelima adalah teknik membakar atau grilling. Dan yang ketiga adalah teknik pengolahan pangan lainnya. Apa itu teknik pengolahan pangan lainnya? Contohnya adalah yang pertama itu menghaluskan. Menghaluskan ini maksudnya adalah membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat seperti blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Yang kedua adalah teknik mencampur. Mencampur ini maksudnya adalah menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga, menyaring atau memeras. Maksudnya adalah membuat bahan makanan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Dan yang terakhir adalah tidak dimasak. Bahan pangan ada dapat yang dimakan mentah atau raw food, umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Pengadut bola makanan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Nah, itu dia tadi untuk teknik pengolahan pangan. Nah, kita masuk kepada tahapan perencanaan pengolahan. Agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, perlu memperhatikan tahapan atau proses pembuatan pengolahan pangan sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat perencanaan. Membuat perencanaan ini adalah identifikasi kebutuhan, seperti menganalisa kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan. Dan yang kedua adalah ide atau gagasan. Ini seperti membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Setelah itu, setelah perencanaan, kita masuk kepada pelaksanaan pembuatan. Dalam pelaksanaan pembuatan ini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu persiapan, dan yang kedua adalah proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Setelah pembuatan ataupun pelaksanaan pembuatan, kita masuk kepada penyajian ataupun pengemasan. Yang harus kita lakukan atau yang harus kita perhatikan dalam penyajian atau pengemasan ini adalah yang pertama itu wadah penyajian dan estetiknya. Yang kedua, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Setelah pengemasan ataupun penyajian, kita evaluasi. Jadi evaluasi ini merasakan hasil produk pengolahan pangan yang kita buat dan mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, ini dia materi kita mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Terima kasih dan salam sehat.
Demikianlah pembelajaran kita mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Ibu berharap kita sudah mampu membuat olahan makanan ataupun minuman dari bahan dasar buah segar. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Salam SFD.